Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita jalani hari kita dengan iman dan tuntunan roh. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Upangido aso dilehen debata ni Tuhan Yesus Kristus, ima debata na sangapi ton dinia Tuhamu. Tapi marbisuk dohamu baino ni ton di jana patanda honon nia ma debata tu hamu aco ditanda hamu ia. Upangidon aso torang mata ni rohamu di bainia aco dia situ hamu sanga ahana patut arop pon ni rohamunu sian debata nama miohon hamu bope nama moraon dia hamoraon dia sangapan sitianon nina itu tuhonia nyaka halak na persaya dalam bahasa Indonesia, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mencoba memikirkan tentang Allah dalam hidup kita, maka kita akan terjebak di dalam rumus-rumus dan pengertian-pengertian. Dan rumus-rumus dan pengertian-pengertian yang kita dapatkan itu tidak bisa akan memperkenalkan Allah dengan benar. Kemudian kalau kita mencoba memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, maka kebuntuan-kebuntuanlah yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagaimana jemaat Efesus yang hidupnya adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah, namun juga memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka oleh karena ajaran dan oleh tantangan-tantangan persoalan hidup. Oleh karena itu Paulus menginginkan dan mendoakan agar Tuhan memberikan roh-Nya, roh daripada Kristus Yesus, sehingga dengan roh itu menjadi mengenal akan Allah. Pengenalan akan Allah akan berlanjut kepada sikap yang benar sesuai dengan kehendak Allah, dan menjadikan mata hati kita, mata hatinya terang, agar mengerti akan pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Yesus Kristus. Artinya pengenalan berdampak kepada pengharapan kepada panggilan Kristus Yesus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika roh Allah sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, maka kita akan mengenal kehendak Allah. Ketika roh itu sudah menjadi diam di dalam hidup kita, maka kita akan mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah dengan secara benar dalam kehidupan kita. Karena memang roh itu akan menjadi menuntun kita di dalam kelemahan kita. Kalau tanpa roh, kita sulit untuk mengenal Allah. Tanpa bimbingan Allah, kita akan tidak mampu untuk menjadi bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu, melalui tuntunan roh, melalui pengenalan daripada Allah, kita akan mengetahui tentang keinginan Allah dalam hidup kita. Bukan hanya mengetahui tentang keinginan Allah, maka kita akan menjadi hidup di dalam pengharapan yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menuntun kita. Firman Tuhan kali ini mau mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu setia dan berharap kepada Allah. Biarlah kehidupan ini menjadi dituntun oleh roh itu. Ketika kita mau memahami Allah, kita akan mengenal Allah melalui tuntunan roh. Ketika kita mau mengetahui atas misteri yang terjadi bagi kehidupan kita, maka kita akan mengerti dan melalui tuntunan roh dalam kehidupan kita. Karena tuntunan itu akan memperkenalkan kehendak Allah. Karena tuntunan itu akan meneguhkan kita untuk menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, doa Paulus menjadi doa kita agar kita hidup
di dalam roh yang memperkenalkan Allah, memperkenalkan kehendak Allah, dan menuntun kita untuk menjadi berlaku benar dan berpengharapan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kita yang menuntun, menguatkan kita. Salam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar kami hidup di dalam roh. Roh yang menuntun kami, memperkenalkan Allah dalam hidup kami. Biarlah roh-Mu memberikan pengharapan dan menguatkan kami melakukan kebenaran. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sepanjang hari ini tuntun kami melakukan segala kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.